pusat. Kemarin kan mengeluarkan surat edaran 220 garis miring 3975 itu D3, sehingga pada saat kami mengajukan perpanjangan ya dijawabnya sedang untuk menyelesaikan penertiban undang-undang keormasan gitu Pak waktu itu, hingga SKT yang sudah diterbitkan untuk Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan sebagai persyaratan SKT tingkat provinsi itu 2 dicabut gitu Pak. Ya kita terbuka apalah ya, udah semuanya udah sampai lah. Atas dasar apa sebenarnya? Atas dasar surat edaran nomor 220 Kemendagri. Tapi waktu itu kami nggak dapet itu gitu, nggak diterima. Ya itu nggak masalah. Tapi kemudian tanggal 19 kemarin, tanggal 16 lah, dari DPP mengajukan untuk ditinjau kembali lah intinya pencabutan itu, dan kemudian oleh Kemendagri dicabut dan diganti dengan surat yang berikutnya lagi Pak, yang diserahkan untuk SKT ini untuk yang Kemendagri itu, jadi masih menyesuaikan Pak persiapan untuk itu. Dan kemudian tadi nggak ke print yang itu, saya pikir sudah sampai ke program waktu yang setelah ini dicabut ada SK Kemendagri yang baru. Iya. Ada. Kebetulan kita ada laptop, belum kita print kemarin. Saya suruh print dulu lah. Si Erwin, kamu print dulu tuh yang tadi. Yang tadi. Ini motor lah. Atau si siapa sih? Aduh, Erwin Hunter sebelah. Di mana itu? Alhamdulillah kita punya syukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan, nikmat dari Allah SWT, sehingga dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi bermuajahah di antara kita, pengurus Lepaktal Lampung Utara khususnya. Enggak, ini ada hadir dari DPD Lampung ya Pak ya. Iya. Pak Masih anak ya. Ya sama bukan dari provinsi yang ini mulai dari Lampung Utara. Tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak atas kehadiran Bapak-bapak semua di sini. Kami memang sudah lama ingin sekali bersilaturahmi seperti ini, karena ya kami sudah khususnya wilayah Lampung Selatan Pak, yang di DPD ini kami sering minta kawan-kawan Pak gotong royong, sudah 3 kali gotong royong ada di wilayah Lampung Selatan, jadi termasuk di wilayah Candi Mas. Nah, berkaitan dengan itu kami ingin kegiatan ini tetap berjalan dengan baik. Tentunya silaturahmi ini terjalin terus. Hanya saja beberapa bulan akhir ini ya, mungkin Bapak DPD juga sudah lebih mengetahui kondisi ya Pak ya, yang berkembang. Jadi dengan cerita latar belakang itulah kami semua dengan Pak Camat ini mempunyai inisiatif terhadap rekan-rekan semua, saudara-saudara kita semua, untuk bertemu seperti ini. Jadi tidak ada bahasa yang di luar di pasaran lah. Jadi kita perlu bahasa-bahasa yang seperti ini, dan fasilitas ini juga sengaja kami ambil alih fasilitas yang di kecamatan Pak. Kalau untuk kabupaten nanti kita tindak lanjut berikutnya. Jadi sementara kondisinya kenapa harus di kecamatan? Karena keberadaannya Pak, secara kebetulan yang disampaikan oleh Kesbangpol itu di Kabupaten Lampung Utara ada titiknya di Candi Mas, gitu, dengan Lampung Timur ya Pak ya. Iya, nah inilah kenapa saya juga tidak ikut memanggil Lampung Timur, ya biar Lampung Timur sendiri ya. Tapi kawan-kawan saya paham ini beliau juga di Lampung Timur. Nah inilah tujuannya kami silaturahmi Pak, mengajak rekan-rekan melalui Pak Wito ya. Mungkin saya belum bisa ketemu, belum langsung ke sana menyampaikan besok kita kumpul Pak, tapi melalui Pak Wito ya sama saja. Nah inilah yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua, mohon maaf juga Pak, kami sudah melalui Pak Wito juga diberikan ini ya, seberkas-berkas lah pokoknya untuk bahan bacaan saya dengan Pak Camat 1 hari kemarin. Nah inilah
ada latar-latar belakang bacaan itu, sehingga kami juga punya ilmu gitu untuk mengetahui sejauh mana keberadaan Gavatar yang sesungguhnya. Karena kami setahunya kan selama ini dengan Pak Camat pokoknya Gavatar gotong royong, ayo gitu, gotong royong gitu loh Pak. Ya intinya di situ, ajak kawan-kawan ini sifat sosial gotong royong. Nah, itulah yang ada selama ini kami tahunya. Kalaupun ada hal-hal lain ya kami juga bisa menyangkal waktu itu. Enggak Pak, kami tahunya Gavatar itu gotong royong sama kami gitu kan, karena kami yang mengajaknya di wilayah Apung Selatan ini gitu. Nah juga kami tidak mau juga disalahkan, enggak, kami nggak mau, kami tetap bersama rekan-rekan semua menyampaikan ya itulah adanya Gavatar. Kalaupun ada hal-hal cerita lain kami tidak mau cerita Pak. Nah kami tidak ingin kami menceritakannya kepada Pemda maupun siapapun, ya kami tetap bertahan bahwa Gavatar itu keluarga kami semua yang setiap hari dan setiap minggu, setiap bulan bisa kami ajak gotong royong. Itu ya Pak, intinya Pak ya. Jadi seperti itu. Nah ini pada bapak-bapak semua kami persilakan untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan dalam silaturahmi ini. Nggak usah kita serius-serius Pak, ya nyantai aja, kita ini silaturahmi. Jadi ya saya sudah sampaikan juga bahwa itu malam cerita itu ya kami sama Pak Camat juga kesannya itu ada kesan kekeluargaan kita. Jadi tidak semata-mata kita, Pak saya mau tanya begini, enggak Pak gitu kan, enggak ada yang seperti itu. Kita ini hanya silaturahmi, ya kita cerita, ya pokoknya apa yang menjadi bahan cerita kita ini nanti untuk menjadi pegangan Pak Camat. Ketika nanti dipertanyakan, Pak Camat sudah lebih dulu tahu daripada orang-orang yang di Pemda itu Pak. Ya. Alangkah nggak bagusnya ketika wilayah ini ada di sini, Pak Camat ditanyakan juga nggak ngerti. Nanti dulu saya cari dulu kan, ternyata orang sudah lebih turun-turun itu kan gitu, mengetahui, menceritakan hal-hal yang nggak jelas, misalnya begini, kami tetap melawan Pak. Tidak, Gavatar itu yang kami ajak untuk gotong royong. Jadi, tidak ada hal-hal lain setahu kami di luar gotong royong. Jadi itulah intinya yang kami dapatkan. Nah ini yang kami pertahankan juga Pak dengan kawan-kawan. Tapi ya di luar itu ya bapak-bapak yang lebih mengetahuinya. Jadi kepada bapak-bapak ini saya sengaja juga menghadirkan kepala KUA ini yang leading sektornya jelas juga mengurusi itu, tanyakan juga beliau nih itu yang kedua beliau ini Pak Camat ini kasih ke pemerintahan juga yang sering ditanya, ini juga kasih tiban, jadi yang mengurus tertiban ya termasuk organisasi dan sebagainya lah gitu. Saya sehari-hari di sini sekcam, kemudian bapak-bapak dari DPD, saya juga ada di Sandimas, saya kades Sandimas. Jadi keberadaan mereka di Sandimas juga merupakan tanggung jawab saya gitu. Makanya saya sengaja minta sama Pak Camat untuk memfasilitasi ini dulu di kecamatan kita, agar ceritanya bisa ketemu kita Pak sama-sama. Itu apa sih yang sebenarnya dengan Gavatar ini gitu. Jadi kami tidak ingin mau dengar dari orang-orang. Jadi inilah bahannya sudah diberikan Pak Vito sebagian untuk kami baca, kemudian juga kami akan langsung mendengarkannya, karena kami juga selama ini hanya sebatas itu tahunya. Jadi kalau pengurusan dari Jakarta sampai kemana kami belum jauh tahunya Pak gitu kan. Yang jelas ini organisasi besar kalau saya lihat, jadi ya perkara menyangkut hal-hal lain, berpolitik dan sebagainya kita nggak tahu Pak dunia ini kan gitu. Saya tahu inginnya ini organisasi masyarakatan ya, yang ada di masyarakat, yang bisa melindungi juga masyarakat, mengayomi masyarakat, ikut juga dengan masyarakat gitu. Nah ini yang saya lihat pertama Pak. Jadi saya dengan Pak Camat punya inisiatif waktu itu, ayo Gavatar kita ajak Pak gotong royong di Pasar Sandimas, pokoknya sepanjang inilah. Jadi kelihatan oleh Pemda, kami sudah sampaikan, dimasukkan di koran juga dulu ya, ada gaungnya Gavatar ikut gotong royong dengan Sandimas dengan kita di Apung Selatan Pak. Nah ini direspon, kok beberapa bulan nih Pak, mohon maaf ya, ya ada gaung yang itu. Nah ini saya juga bingung mau buat apa. Jadi nanti dulu lah gitu kan, kami juga ingin jelas sesungguhnya gitu. Nah ketika itu jelas baru kami akan nanti sampaikan lagi Pak secara tertulis, secara laporan, sama nanti Pak Camat bisa melaporkan secara langsung dengan Pak Bupatinya gitu. Ya kan kata orang di luar nggak apa-apa. Monggo. Nah ini bapak-bapak sekalian dari DPD maupun kabupaten, ini Pak Ketua MUI Lampung Utara, Pak Kiai Mogopir,
beliau sehari-hari di kantor MUI, juga yang cenderung mengurusi semua lembaga agama dan sebagainya yang ya bukan dedikasi tapi ya harus ngurusi ngopeni gitu. Ya, pokoknya apapun bentuknya, kalau yang sudah harus diopeni sama beliau ini kan gitu. Nah, ini sengaja juga saya hadirkan Pak, agar kita semua lebih duluan tahu itu ya keberadaan Gapatra yang sungguhnya. Nah ini Pak yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Untuk itu kepada Bapak-Bapak silakan yang mewakili untuk menyampaikan cerita apa saja yang perlu disampaikan Pak. Nanti tinggal kita gantian, nanti Pak MUI, Pak Kepala KUA, Pak Camat nanti menyampaikan juga beberapa hal yang penting buat kita semua, bahwa hari ini bisa menemukan titik yang jelas. Kita silaturahmi hari ini membuahkan hasil, kemudian hasil itu yang nanti akan disampaikan dengan keberadaan pemerintahan Kabupaten Lombok Utara Pak. Ya, sementara ini jangan simpang siur, nanti sampaikan simpang siur terus kita nggak pas nanti Pak. Nah ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak-Bapak baik dari DPD maupun dari Kabupaten, kami persilakan kalau perlu yang ada disampaikan untuk mewakili lah. Mungkin saya yang mewakili, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Sekretaris Daerah untuk Provinsi Lampung, Sumiantan, dan tinggal di Pringsep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Camat Lampung Selatan dan Pak Mufakir dari Ketua MUI Lampung Utara, Pak Selatan Lampung Utara, Lampung Utara Pak. Ya, Pak Sekda, Pak Sakit, Pak UA, pemerintahan serta saya cintai para sahabat. Saya sampaikan mungkin syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan semesta alam yang pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi untuk dalam rangka mungkin supaya jelas gerakan Fajar Nusantara ini apa sesuatu yang harus ditakuti, apa sesuatu yang harus kita bersama-sama, apa sesuatu yang harus kita bagaimanalah nanti kan. Jadi kita jelas dulu Pak. Nah, mungkin secara singkat akan saya sampaikan supaya kita terutama pada Pak Camat, Pak Bokir dan yang lainnya supaya kita bisa lebih jelas, artinya lebih jelas tahu, bukan dengar dari seberang sana, bukan dari orang lain dan lain sebagainya. Saya lah juru bicara yang ada di Provinsi Lampung, bahwa gerakan Fajar Nusantara ini lahir pada tanggal 14 Agustus 2011 atas pemrakarsa 52 badan pendiri yang semua sudah tertulis di dalam akte notaris nomor 1 tertanggal 5 September 2011. Nah ini waktu itu dilaksanakan di Jakarta, kemudian ditindaklanjuti dengan pengurusan surat keterangan terdaftar baik tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat, di mana untuk persyaratan pembuatan surat keterangan terdaftar pusat itu harus ada beberapa provinsi dan provinsi harus minimal 3 kabupaten waktu itu. Dan untuk DPD Lampung itu kami urus pada bulan tahun 2011 itu dan keluar pada tanggal 20 Desember 2011 untuk DPD Lampung. Kemudian secara pusat sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh Kemendagri, kemudian diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke Mendagri. Ya. Namun ini nggak bisa ditutupi, nggak bisa saya sembunyikan, ya. Semuanya tergantung kembali kepada Kemendagri sebagai pengawas keormasan. Nah, dan waktu itu kemudian keluarlah surat edaran nomor 220/3957 D3 yang diantaranya di situ bahasanya untuk melakukan sebuah pengawasan sampai ke seluruh Kesbangpol provinsi dan tingkat kabupaten. Itu kami waktu itu belum tahu, yang jelas itu belum tahu karena itu sifat surat sentrasi ya Pak. Ya. Kemudian kami terus berjalan. Tanggal 21 Januari 2012 Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Fajar Nusantara menyelenggarakan deklarasi pusat
di Jakarta International Expo yang dihadiri oleh 1.600 utusan dari 14 provinsi, termasuk di dalamnya Lampung. Waktu itu di bawah pimpinan saya dan sahabat-sahabat mengirim 32 orang. Kemudian tanggal untuk Lampung, tanggal 30 Juni 2012 kami adakan deklarasi tingkat provinsi yang kebetulan kami laksanakan di Taman Budaya Lampung. Waktu itu kami juga mengundang gubernur, Korem, Kapolda, semua sampai ke tingkat Kesbangpol kecamatan, kabupaten. Dan waktu itu ada beberapa yang hadir dan ada beberapa yang nggak hadir. Kami tetap diselenggarakan. Dan waktu itu Polresta Bandar Lampung mengadakan pengamanan khusus dan dikawal. Kemudian secara nasional berlanjut kami menyelenggarakan rapat kerja nasional pertama di Bali. Dan waktu itu alhamdulillah dihadiri 17 provinsi. Kemudian setelah itu secara singkat lagi tahun itu terlaksana pada tanggal 18 sampai 21 Januari 2013 dan dilanjutkan deklarasi Rakernas yang kedua tanggal 26 sampai 28 Januari 2014 di Makassar. Itu dihadiri 34 provinsi waktu di Makassar. Dan mungkin rencananya tahun ini akan diselenggarakan di Jakarta. Nah, Gerakan Fajar Nusantara ini lahir oleh para pendiri Gerakan Fajar Nusantara yang kemudian nama, alamat, nomor KTP, nomor yang bisa dihubungi semua sudah tertulis di dalam akte notaris pendirian Gerakan Fajar Nusantara. Itu ada 3 landasan yang di situ di Kesbangpol juga diminta sebagai apa sih dasar pembentukan Gerakan Fajar Nusantara, kan ada. Asasnya jelas Pancasila. Kemudian yang menjadi dasar kenapa para pendiri Gerakan Fajar Nusantara yang 50 orang badan pendiri ini, 52 orang ini, yang pertama latar belakang moral spiritual. Jadi menurut analisa pengkajian dan lain sebagainya bahwa secara moral spiritual secara umum itu mengalami berbagai kemunduran. Nah, ini perlu ada sebuah wadah ya untuk membina anak bangsa, siapapun dia, apapun agama, apapun latar belakangnya, untuk sama di dalam hal moral kebangsaan dan moral kemanusiaan. Yang kedua adalah latar belakang historis atau sejarah. Di dalam pemaparan yang kami sampaikan kepada audiens, bahwa kalau dilihat perjalanan sejarah peradaban manusia, silih bergantinya siang dan malam itu, ini sebagai sebuah dasar bahwa kita perlu wadah untuk menghimpun putra-putri Nusantara ini dalam rangka mempersiapkan kader bangsa yang mana yang siap untuk jujur, berani, tegas, kemudian adil, cerdas, integritas, bijaksana, cerdas, dan sehat, yang punya 9 karakter itu harapannya. Itu menjadi sebuah tujuan. Kemudian yang ketiga adalah latar belakang budaya. Para pendiri Gerakan Fajar Nusantara ini melihat bahwa nilai-nilai budaya ini sudah mengalami abrasi. Budaya kita yang ramah, yang santun, yang berbudi pekerti luhur menjadi urakan, kasar, anarkis, keras. Bangunan pemerintah yang menjadi aset bangsa ini justru dirusak oleh saudara-saudara kita sendiri. Kantor polisi di Padang Cermin dibakar. Nah, prihatin Pak. Pagar diorok-orok hanya karena beda pendapat. Padahal kalau kita duduk seperti ini, dialog nggak terjadi. Karena budaya bangsa kita adalah budaya yang santun, ramah, tepo seliro. Dengan kemajemukan ini kita saling menghargai dan menghormati. Nah, itulah diantara belum budaya-budaya yang masuk dari asing. Yang tadinya tari kita adalah tari sembah yang nikmat, kita bisa nikmati. Kemudian tari kita tari-tari yang bernilai
petuntun atau bernilai tuntunan-tuntunan di dalam membangun sebuah etika dan perilaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi gedubrakan, menjadi tari telanjang, tari dan sebagainya, tari breakdance dan sebagainya. Nah, ini perlu sebuah wadah untuk membangun sebuah mengembalikan kepada nilai-nilai itu yang kemarin dipertanyakan di Sumatera Selatan waktu dikumpulkan. Apa sih nilai-nilai yang akan digali atau yang akan ini untuk mempersatukan? Bukankah nilai-nilai itu Pancasila? Ya. Jadi ini perlu kita hidupkan kembali. Kita perlu interpretasikan lagi, kemudian kita internalisasikan, selanjutnya kita reaktualisasikan dalam kehidupan nyata, bukan sekedar konsep dan teori, tetapi dalam kehidupan nyata, yaitu dalam bentuk aksi sosial, dalam bentuk aksi donor darah, pengobatan gratis, bedah rumah, kalau yang sanggup. Ini dari DPD yang sambut, silakan. Nah, inilah sebuah aktualisasi dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Cinta kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Rabbul Alamin, Raja Langit dan Bumi, penguasa alam semesta, pencipta kita semua, pusat pengabdian bagi seluruh makhluknya ini, dengan cara mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga ranahnya adalah ranah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan asas ketuhanan yang Maha Esa. Makanya kami dirangkum oleh para pendiri Gerakan Fajar Nusantara itu dalam satu kalimat yang namanya visi Gerakan Fajar Nusantara adalah mewujudkan satu tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang damai, sejahtera, beradab, berkeadilan, bermartabat di bawah naungan Tuhan yang Maha Esa melalui penyatuan nilai-nilai luhur bangsa, peningkatan kualitas ilmu dan intelektualitas serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai yang besar agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita tidak boleh menyakiti sesama. Binatang saja kita lindungi, tanaman kita lindungi. Apalagi sampai kepada mengarah kepada anarkis, membunuh dan lain sebagainya. Wah, tidak. Janji Gerakan Fajar Nusantara untuk menjadi anggota Gerakan Fajar Nusantara saja, janji moralnya adalah sangat tinggi. Dan ini tidak semua orang sanggup, saya yakin. Janji anggota Gerakan Fajar Nusantara atas nama Tuhan yang Maha Esa. Dengan ini saya berjanji, satu, saya menyatakan iman kepada Tuhan yang Maha Esa atas dasar kesadaran. Jadi kami tidak pernah memaksakan kehendak kepada siapapun dalam hal ini untuk merekrut anggota. Kami selalu jelaskan begitu. Karena inilah landasan kami berjalan hari ini. Atas dasar kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab, serta tidak akan berkhianat terhadap Gerakan Fajar Nusantara. Karena Gerakan Fajar Nusantara atas nama Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana bangsa ini telah dibangun oleh para pendiri bangsa, the founding father kita telah berkomitmen dan dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pembukaan alinea keempat, bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban umum dunia, maka dibangunlah bangsa ini, disusunlah kemerdekaan bangsa ini berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dan ini dipertegas dan diperkuat oleh para pendiri bangsa dalam pasal 29 ayat 1, bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sepanjang kita tidak keluar dari koridor itu, makanya semua elemen bangsa, siapapun dia, karena dia mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Makanya Gerakan Fajar Nusantara memberanikan diri atas nama Tuhan yang Maha Esa, para pendiri bangsa tadi menyusun sebuah visi yang tadi. Visi inilah yang kemudian kami sosialisasikan dengan diawali dengan janji moral. Yang kedua, saya tidak akan mencuri. Saya tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh, tidak akan berdusta, dan sanggup berbudi pekerti luhur, serta akan berbuat baik kepada sesama manusia, siapapun dia, apapun latar belakangnya. Dan inilah esensi ajaran para nabi, dari Kanjeng Nabi Adam sampai Muhammad Rasulullah sampai akhir zaman, bahwa inilah esensi ajaran supaya kita menjadi sebuah bangsa yang damai sejahtera. Itu yang kami paham. Kalaupun nanti disanggah, kemudian yang ketiga, artinya yang ketiga adalah saya siap menerima pembinaan. Sebab elemen bangsa yang sudah menjadi anggota Gerakan Fajar Nusantara, kalau tidak dibina, mereka akan meloyor. Itu akan meloyor karena
para pembawa risalah Tuhan Yang Maha Esa selama ini juga memang begitu mereka menyampaikan visi dan misinya, mereka bina agar mereka menjadi tanaman-tanaman yang tumbuh subur dan dia berbuah pada setiap saat. Nah, oleh karena itu siap menerima pembinaan dan sanggup mengemban visi misi Gerakan Fajar Nusantara dan mentaati segala aturan dengan petunjuk dan bimbingan organisasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menerima janji yang saya nyatakan ini dan membimbing saya menjadi manusia berkat bagi seluruh alam. Inilah landasan atau janji moral yang kami sampaikan kepada setiap yang menjadi anggota Gerakan Fajar Nusantara. Jadi nggak semua orang diterima atau diiming-imingi duit atau jabatan atau kedudukan atau posisi atau sebuah janji apa, enggak. Ini artinya mari kita tunduk patuh kepada Sang Pencipta alam semesta ini sebagai satu-satunya yang mengatur diri kita, siapapun dia, dalam bentuk apa? Aksi kebersihan lingkungan. Mari kita jaga lingkungan agar lingkungan itu tidak balik menghadap balik memberi hantam kita. Kita cintai sebagai bukti kecintaan kita kepada Sang Pencipta. Antara lain seperti itu. Kemudian mari kita donor darah. Nggak ada kepura-puraan di sini, Pak. Masa ada donor darah pura-pura? Nggak mungkin lah. Ayo kita mau pengelolaan dengan PMI nggak mungkin. Donor darah tetap diambil 350 cc. Dan kami berpikir dengan sebuah kalimat orang bijak, lakukanlah apa saja yang apabila orang lain melakukan hal itu kamu suka, dan jangan lakukan sesuatu apabila orang lain melakukan hal itu kamu tidak suka. Jangan mencubit kalau tidak mau cubit, jangan menipu kalau tidak mau ditipu, dan apabila kamu ditipu jangan balas menipu, tapi ampunilah dia dan rahmati sekasih sayangi dia sebagaimana sifat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kasih dan Maha Sayang. Nah, oleh sebab itu donor darah yang kami lakukan adalah tulus dan ikhlas tanpa pamrih, dengan harapan darah yang mengalir dalam tubuh kita dengan itikat yang baik, karena segala sesuatu itu berdasarkan itikat. Ya. Makanya asalkan dia punya karakter yang kebetulan kecelakaan itu pemabuk atau penjudi atau pemerkosa atau apa, dengan mengalirnya darah kita ini kita berdoa berharap agar dia menjadi manusia yang baik, sehingga kita tidak melihat apakah latar belakang darah ini kita mau kasih ke siapa. Enggak, kita nggak pernah punya satu kontrak dengan PMI, Pak, darah ini kalau nggak dikasihkan orang ini atau dasarnya agama ini jangan dikasih, Pak. Nggak ada kontrak, boleh ditanya dengan PMI, Pak. Itu. Kemudian misi kami itu visinya adalah untuk memperkuat solidaritas, persamaan, kesatuan dan kesatuan antara seluruh elemen bangsa. Tidak memandang apakah Islam, Katolik, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan dan sebagainya. Dan ini bukan mencampur adukan agama. Sebenarnya kalau saya bilang mencampur adukan agama, nanti departemen agama juga mencampur adukan agama gitu. Bukan mencampur adukan agama. Kita justru membuka sebagaimana asas ketuhanan Yang Maha Esa dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan? Coba dipisah, jangan digabung. Kalau kita bicara sebagai umat, ya kita bicara sebagai umat. Kalau kita bicara sebagai ormas, ya kita ormas. Jadi harus pilah. Ini yang nggak pilah. Jadi karena seolah-olah umat-umat ini ada, kan kita ada yang dari Kristen, Pres Mampo dari Kristen dulu, kan? Terus kemudian yang, nah ini kita harus pilah. Jadi dalam hal ini jelas bahwa kami organisasi Gerakan Fajar Nusantara adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial budaya, gitu kan, dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tadi yang sudah saya sebutkan, ya, dengan tidak keluar daripada tatanan hukum yang ada di bumi Nusantara ini, di negara Indonesia ini, karena kami tidak bisa, karena kami bukan tidak boleh merongrong kewibawaan pemerintah dan sebagainya, bahkan kita menjalin kinerja kerjasama yang baik dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat tadi, bangsa dan negara tadi. Apakah itu bentuknya kerjasama berdonor darah, kami nggak kuat, Bung, Bapak. Kalau kami pura-pura dalam hal ini, kami aksesnya pura-pura, padahal bayar sendiri saya dari Pringsewu ke Lampung Utara ini. Gitu. Misalkan saya ke daerah mana misalkan baksosnya, ini nggak ada. Kalau pura-pura cuma sehari 2 hari sanggupnya. Ini tulus dan murni dalam rangka untuk mengabdi kepada satu-satunya yang maha kuasa. Mengabdi ini kita aplikasikan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bukan dalam tanda petik hanya ritual keagamaan. Kalau ritual keagamaan bukan ranah Gerakan Fajar Nusantara, Pak. Terus saya garis tadi di sini, kalau ranah
kerana keagamaan, mari kita serahkan kepada ahlinya masing-masing, Pak Mugafir gitu kan. Mari Pak Mugafir lah yang membimbing Islam yang benar begini. Iya Pak Mugafir dan para sahabat yang lainnya. Oh kalau Katolik yang benar ya begini. Kalau Kristen yang benar gini, Hindu Buddha yang begini, aliran kejawen yang benar, ini ada pembinanya masing-masing. Kalau kami Gerakan Fajar Nusantara ini dalam makanya yang berkembang hari ini, berita-berita belakang ini, Gavatar sesat, Gavatar apalagi mencampur adukan agama, Gavatar nggak sholat. Loh, hukumnya wajib kalau bagi yang umat Islam. Kita nggak pernah ngelarang dan nggak pernah apa-apa karena itu kan sifatnya sudah ranah keagamaan. Marilah kita serahkan, marilah kita bersifat melihat ini bijak gitu. Bisa serahkan. Mungkin ini ke bawah masa lalu, Pak. Loh kita nggak mengingkari Pak. Ketua Umum sendiri, Bu Mangkul Murung sudah disampaikan di hadapan Mendagri bahwa dia terlibat dulu. Memang dulu dia Ketua Makassar Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Pak Mugafir paham karena menangani di Lampung Utara Bumi Restu, nih Pak ya. Tuh. Dan saya sampaikan juga kemarin di Radar Lampung Pak, bahwa itu masa lalu. Apa salah kalau masa lalu? Lah masa lalu saya NII Pak, 20 tahun Pak, Panji Gumilang. Bukan Al-Qiyadah Al-Islamiyah, bukan Pak. Tapi saya jadi tahu bagaimana orang-orang yang mencoba memecah belah din Allah ini gitu. Itu saya tahu dari sana Pak justru. Justru dulu Pak anti Pancasila Pak, 360 derajat anti Pancasila Pak. Karena 20 tahun di sana. Gitu. Tapi saya berusaha, wah ini Gerakan Fajar Nusantara hadir untuk membawa bangsa ini kembali kepada asas pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah saya masuk, saya telusuri ya, dan nggak ada basa-basi. Kemudian itu masa lalu dan ada orang-orang pengurus dan saya bukan terus terang, ini juga bukan, ini juga bukan. Mungkin Bung Tugimin pernah, Bung Evan bukan anak kemarin sore, bukan. Jadi nggak semua, ya kan? Itu. Yang kedua, masa lalu kemudian karena Al-Qiyadah Al-Islamiyah waktu itu berubah nama menjadi Gerakan Fajar Komunitas Mila Abraham ya Mugafir. Ya memang itu terjadi juga ada. Sebenarnya kalau kita mau melihat sebuah sebuah perumpamaan hari ini mungkin kalau ulet tuh baru pertama melihat uletnya kayaknya yang jijik atau menakutkan. Itu sudah kepompong, udah agak enak dikit dilihatnya. Begitu jadi kupu-kupu ternyata banyak yang mencintai, walaupun asalnya tadi ulat yang menggelikan gitu. Ya barangkali kalau itu sebuah metamorfose katanya. Kalau ini secara ruhnya, secara semangatnya dari situ nggak diingkari Pak, nggak diingkari. Tapi ingin merubah karena kita ini kan bukan semuanya umat Islam yang pertama, dan kita bukan negara atas dasar agama, sehingga kita hakimi masyarakat hari ini, kita hakimi dengan salah satu agama. Salah juga kita, betul nggak Pak Camat? Kita hakimi dengan salah satu agama misalkan, wah ini sesat menurut kacamata Majelis Ulama Indonesia misalnya. Oh ini sesat menurut, nanti orang Katolik menghakimi lagi sendiri, dia juga punya hak yang sama gitu di hadapan hukum. Nah kami mohon, mari kita ikut perjalanan ini, pantau Pak, silakan, kami siap untuk dipantau. Kalau kami melanggar koridor hukum negara, kami mengadakan kegiatan yang anarkis, ya, kami kemudian memaksa orang untuk ikut Gavatar, kalau enggak diancam ingin disakiti, diintimidasi, dan terjadi diskriminasi, terjadi penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama yang telah disahkan oleh negara, silakan Pak. Tapi kami terus terang saja berharap pada hari ini, kalau saya sebagai orang yang beragama Islam, dari sejak lahir saya di Muhammadiyah, kemudian di sini saya di HMI waktu saya kuliah, yang tempat saya di PNS tahun 91, saya keluar tahun 94 karena di NI itu keluar, itu perintah, nggak boleh. Jadi pejabat waktu itu, jadi saya keluar Pak, PNS saya golongan 3 keluar, udah nggak apa-apa waktu itu. Nah, itu doktrin Pak, saya katakan doktrin. Nah, kemudian sudah sampai seperti itu. Nah, kemudian kita ingin memperbaiki bangsa ini dengan kembali kepada asas ketuhanan yang Maha Esa, dengan pengertian bahwa segala fikir, kata, dan perbuatan ini kepada para sahabat kita lihat nilai-nilai itu, dan kita tidak masuk ke ranah itu. Lah kalau kita masuk ke ranah ritual keagamaan, bagaimana sahabat kita yang abduh dari Bali
Bagaimana sahabat kita yang Prat Sumempe dari Kristen, dari Kristen, dari mana yang dari Buddha dan sebagainya. Jadi kita tidak masuk. Kalaupun kita memberikan suatu penjabaran atau penilaian esensi atau aktualisasi dari pengabdian. Kalau pengabdian secara ritual agama kita serahkan kepada masing-masing. Tapi kalau pengabdian dalam pengertian secara esensi, wudu secara esensi, ya silahkan seperti itu. Tapi wudu secara kenyataan, esensi keadaan yang bukti daripada apa sih dibalik wudu itu, misalkan, wudu itu adalah mendidik kita supaya jujur. Ini tidak boleh melakukan kejahatan, tidak boleh mencuri, tidak boleh, ucapan kita harus benar, harus baik. Mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, langkah kita harus baik, telinga kita mendengarkan hal-hal yang benar sesuai dengan tuntunan. Apakah itu salah? Kalau salah monggo, tapi itu hanya penjabaran sebuah aplikasi hidup. Maksud saya, kalau secara ritual bahwa wudu itu membersihkan diri kita dari kekotoran, tapi kotoran yang mana? Kotoran yang secara fisik. Tapi kotoran yang secara akidah tadi itu, coba kita bersihkan juga. Kita harus jujur. Contoh misalkan seperti itu. Jadi kami tidak membuat sabuk marah ranah itu. Kalau ranah itu jelas bukan kewenangan Gerakan Fajar Nusantara. Nah, sehingga kalau dalam hal ini kami dalam menjabarkan tentang pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nama Tuhan Yang Maha Esa itu dalam bersosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk supaya apa? Tunduk patuh. Damai ini kan maksudnya tunduk patuh. Setiap masing-masing kan punya ketunduk patuhan secara pribadi dan punya ketunduk patuhan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa, karena kita sebagai makhluk sosial tadi. Kalau secara pribadi monggo. Masa kita memaksakan orang Kanjeng Nabi Muhammad dengan piagam Madinahnya tidak pernah memaksakan orang untuk mengikuti satu jenis ritual. Tapi yang penting hidup di bangsa itu, hidup di zaman Kanjeng Nabi, ikuti aturan yang berlaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau dalam hubungan sesama manusia ini kamu membawa diri kamu sendiri, membawa ajaran kamu sendiri, wah kamu najis. Nah itu sudah melanggar tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kehidupan nyata hari ini. Apa kita mengizinkan dengan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, oh pakaian kamu najis harus dicuci, jatuh ke pekarangan saya dan lain sebagainya. Ini Pak yang harus kita pahamkan kepada mereka sehingga tidak ada fanatisme buta, tidak ada sektarian, tidak ada lagi anarkis bawa bom. Loh, ajaran siapa saya tanya? Itu kejahatan kemanusiaan Pak. Kalau ada Gerakan Fajar Nusantara salah satu anggota yang melakukan sebuah tindakan yang berupa kriminalitas seperti itu dan sebagainya yang mengancam, silakan Pak ditangkap. Silakan ditangkap, silakan dilaporkan. Kami siap untuk itu. Karena memang tidak ada ke arah situ. Kami ingin membangun, Pak. Kami sebagai anak bangsa pakai organisasi yang legal. Hari ini dalam hal ini orang yang mengimbang pangku kepemimpinan hari bercuriga, boleh sah-sah saja, Pak. Itu hak penguasa. Ya kan, Pak? Itu enggak ada masalah. Kami siap untuk itu. Tapi mari kita duduk bersama. Seperti ini, maksud saya, duduk bersama, kita dialog, kita jelaskan dengan baik. Kita tidak ada maksud yang lain, nggak akan berubah kondisinya. Di Aceh dinyatakan statement, sekarang masuk penjara 5 orang Pak. Ini saya buka biar kita semua nggak dengernya dari samping kanan dari gini. Sahabat kita, karena dulu memang dia pengikut Milah Abraham, ya Al-Qaeda Al-Islamah ya waktu itu Pak. Kemudian dia dikatakan ada salah satu tokoh. Ini kan kalau sampai salah statement Pak, pertanggungjawabannya kepada Sang Pencipta dan bukan kepada Gavatar, bukan. Kalau kita salah statement masyarakat, nanti ditanya, kenapa kamu dulu ngomong bahwa Gavatar sesat? Mana tanggung jawab kamu? Gitu. Misalkan, kan kita ini belum dibuktikan oleh sejarah perjalanan umat manusia. Bab peradaban pada waktu Muhammad Rasulullah membawa misi ini yang saya pahami, saya belajar 20 tahun bersama dengan orang-orang NII, jelas secara sejarah bahwa dia juga dikatakan sesat, dia juga dikatakan gila, majnun, tapi dia beri kebangkitan lagi semangat oleh Allah. Kamu bukan majnun hai Muhammad, tapi kamu aku beri nikmat, bimbingan, petunjuk. Nah, tapi tidak berarti seperti itu. Kami hanya melihat, karena yang membuktikan sebenarnya sejarah. Nggak bisa hari itu, nggak bisa hari ini Gavatar membuktikan bahwa Gavatar itu niatnya. Akhirnya kan bangsa Jawa bilang kan becek ke titik Allah ketoro. Ya udah kami pegang itu aja. Monggo, semua orang berhak menilai. Saya juga berhak menilai Pak Camat apakah jujur apa enggak dan sebagainya. Tapi kan ada koridornya Pak. Saya nggak boleh mencampurin sampai dalam kepada Pak Camat, ngoreng-ngoreng apa hak saya. Tapi kalau hari ini pemerintah dalam hal ini memang punya hak untuk itu. Dan kami nggak tersinggung, nggak merasa marah, nggak. Kalau marah kami
Gitu Pak, kami enggak, kami hadir dengan, kami kemarin datang ngasih surat, kami datang menghadap gubernur walaupun belum diterima, Polda belum diterima, korem kita belum diterima, tapi kami sudah berusaha baik untuk datang menjelaskan seperti ini Pak, supaya tidak justru hari ini begitu diekspos seperti kasus kemarin 5 hari berturut-turut, yang ada masyarakat yang awam nah salah menilai. Nah nantinya dia bertindak bonek, bodoh tapi nekat, nggak tahu persoalan, tapi kayak diadu domba gitu Pak, kasus Ahmad ya kan, kasusnya yang lain-lain LDI dulu, NI dan sebagainya, sekarang mereka mesti berjalan, kan jadi malah kacau. Mending kalau kita memang ini kita secara arif dan bijak, mari kita berdialog bersama-sama. Kalau memang ada yang salah tolong koreksi, kami siap untuk itu. Kita kan ingin membangun bangsa ini, kita punya hak yang sama untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Gitu Pak. Itulah yang sebenarnya dibawa oleh Gerakan Fajar Nusantara. Mungkin ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesarnya. Dan kalau mungkin ada hal yang kurang jelas, yang ingin diklarifikasi, yang ingin dipertanyakan, monggo. Tapi itu sebagai pembukaan dari Gerakan Fajar Nusantara, saya selaku penanggung jawab atau pembicara dari Gerakan Fajar Nusantara bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada umat manusia, terutama kepada masyarakat. Artinya kami siap mempertanggungjawabkan. Gitu saja. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih. Sama-sama semua dari Panjang Kota. Ini beberapa hal Pak sebagai gambaran yang disampaikan pengurusan dari Panjang Nusantara bisa dijabarkan oleh kita semua dengan realisasi dan nanti dengan aturan yang ada. Nah, ini silakan kepada Bapak Romi memberikan apa yang perlu disampaikan pada beliau-beliau dalam situasi pertemuan yang bisa dijalankan. Kalau nanti ke depan Pak Romi silaturahminya, ya kami persilahkan untuk tingkat kabupaten. Kalau ingin difasilitasi MUI ya monggo saja, dan kami yang ada di Kecamatan Albun Selatan siap juga kalau juga harus memfasilitasi, misalnya menghubungi beliau-beliau ini Ya, untuk ada pencerahan dari kantor MUI kami atau di butuhkan kantor pimpinan. ya kami siap juga memfasilitasinya. Nah ini saja Pak De, silakan kalau ada yang perlu disampaikan baik dari Pak Awam maupun MUI. Nanti saya Pak Samad lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, dalam hal ini kalau kita lihat gerakan-gerakannya sudah jelas dalam hal baik itu dalam agama juga dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una khair. Ya kan? Artinya tidak dilarang orang untuk membuat organisasi, tidak dilarang orang membuat sekelompok manusia, tapi jelas tujuannya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tidak bisa dari mana. Nah, ketika saya melihat dari apa-apa yang
Qatar gitu kan. Iya. Agaf Qatar, cuma saya tidak kurang open gitu kan. Iya. Cuma saya baca aja kata masalah Agaf Qatar ini, gerakan-gerakannya itu, terus kemudian ada dari Majelis Ulama Pusat kalau nggak salah komentarin seperti itu gitu kan. Cuma dalam hal ini saya nggak terlalu ini, tahu-tahu berkembang kemarin ketika hari Jumat jam 4:30 sore gitu kan, saya habis sholat asar dengan staf saya semua di musola, kemudian saya ditelepon dari Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara berkaitan dengan masalah ada apa gitu kan di Jam 5 berkaitan dengan masalah ajaran agama. Saya tidak ada apa-apa. Ketika itu saya langsung jam 4:30 itu pula saya langsung koordinasi dengan Pak Camat dan kebetulan ada Pak Sekjan itu kan dalam hal terkait ternyata penjelasan berkaitan dengan masalah organisasi ini. Nah disinilah mungkin dalam hal ini kami bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan masalah gerakan landasannya dari visi dan misinya itu bisa dari semuanya. Cuma mungkin itu ya, salah satunya mungkin untuk kalian masih dikaitkan dalam hal ini yang ketika saya masuk dalam Surakarta tahun 2005 sampai 2010 saya adalah kepala kawasan Surakarta dan termasuk saya menangani masa Al-Qaeda Al-Islamiyah ketika itu dan sempat sekitar ada 40 jamaah di sana gitu kan, dan saya sendiri dengan kawan-kawan dari proses dan sama sebagainya untuk dan termasuk ketua MUI juga ya, ketua MUI juga untuk menangani masalah ini. Mungkin inilah yang saya sampaikan mungkin tadi pertama proses kita sedikit kurang paham dalam masyarakat ini. Jadi dalam hal ini harapan saya dari KUA di dalam walau gimana pun juga ya ketika nanti ada umpamanya di sini kekumpul dan sebagainya yang minta tebusan sehingga begitu ada informasi itu kan itu dari yang sebagainya kami udah bisa ini ada udah ini penjelasan begini sehingga kami bisa meneruskan. Nah, terima kasih itu masukan dari saya dalam hal ini kepada Bapak Moderator Pak Sekjan. Ya, Bapak. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pak Camat, saya hormati selanjutnya para kawah yang saya hormati, kita dari koordinasi Kabupaten dan sebagian pengurusnya yang saya hormati, saya muliakan. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita bertemu dengan Pak Camat seperangkat dan stafnya sebagian, kemudian Pak Kawah juga sebagian dari pengurus. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi berkah dan kebaikan. Amin. Salam salam kita sampaikan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah limpahkan pada keluarga besarnya, para sahabat-sahabatnya dan kita semuanya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman mutlak yang mengembangkan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Camat yang saya hormati dan teman-teman semuanya dari organisasi Kabupaten, seluruh kaitan dengan Kabupaten, saya perlu buka ini bahwa Kabupaten organisasi kemasyarakatan harus saya buka di sini organisasi dan yang dipaparkan jauh panjang lebar luas, banyak pengalaman yang disampaikan, tidak ada cacat dan ciri sedikit pun, semuanya baik. Kemudian juga kaitannya dengan apa yang disampaikan ini dengan ada semacam munas, mungkin nanti ada musda kalau di bidang kami itu, dan ada sampai ke kecamatan dan sebagainya, itu sudah yang sudah direncanakan dalam rangka organisasi masyarakat. Ya persoalan ini mas, persoalan. Jadi awal mula ini ada rentetannya. Katakan sebagai mas katakan sebagai metamorfose tadi ada rentetan. Awal Al-Qaeda Islamiyah dipimpin Bapak Musaddiq yang sama pada waktu itu ngaku beliau sebagai nabi, kemudian anak buahnya banyak, termasuk keponakan saya sendiri ikut di Jawa sana, itu ikut. Yang inti dasar ajarannya termasuk di Lampung ini yang kami tangani dari mula Al-Qaeda itu pernah saya ngajak sholat di mahasiswa di Masjid Jami
Itu jawabannya sholat luhur itu cuman kayak ini waktu itu jawabannya ya mas sholat luhur kita sama-sama mas gak ada permasalahan untuk ditanganinya. Akhirnya jawabannya aku belum sholat, belum waktu sholatnya. Ya saya baru mengikuti ini ajaran baru, jadi ini masih periode makiah, belum periode makannya. Nah, setelah kami kaji, kebetulan juga adanya di Ampung Surakarta itu setelah kami panggil dari Majelis Ulama Indonesia, ternyata seperti itu. Setelah kami kumpulkan di Ampung Surakarta, waktu itu kepala KUA-nya masih belum dengan sebelumnya itu. Sekada orang tua yang saya tanyakan, Mbah, kenapa sampai ngaku Islam, ikut Islam kok ikut Al-Qiyadah? Aku ini kalau ikut Islam pada umumnya kalau nggak sholat itu tuntunannya itu dosa, itu nggak puasa ya kayak gitu. Makanya saya akhirnya ikut ini, jadi ikut beragama Islam, nggak sholat, nggak puasa itu masuk surga, nggak dosa. Gitu. Tapi tuntunan agama Islam itu yang kaitannya dengan rukun Islam 5, rukun iman 6 itu nggak bisa diselisihi. Kapan nyelisih itu, ya itulah sudah rusak, gitu kan? Dan ada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menyatakan antara yang membedakan Islam dengan kafir adalah tarikus sholat, meninggalkan sholat. Nah, itu ada organisasi keagamaan yang dimunculkan oleh Bapak Ahmad Musadek di waktu itu. Nah, akhirnya kan tidak sholat. Dan termasuk keponakan saya, orang termasuk jenius di Al-Azhar, SMA Al-Azhar itu hanya 2 tahun, pertukaran siswa ke Malaysia 1 tahun, kemudian kuliah nempuh kedokteran itu hanya 3 tahun, 3 tahun setengah. Memang saya akui, saya pernah nyampaikan ke sana, saya dipanggil oleh adik saya, bapak dia itu, bapaknya polisi, emaknya guru agama, kewalahan, nggak bisa ngatasi, sampai sekarang tetap tidak sholat. Sholat Jumat diajak juga. Nah, ini salah satu pengikut dari Al-Qiyadah. Kemudian setelah dari itu kira-kira dibubar 1 tahun atau 2 tahun dibubarkan, berkembang dengan orang pimpinan yang sama di Lampung Utara. Kalau awalnya Pak Serudut, kemudian anak buahnya termasuk yang pimpinan itu Marseni, itu guru agama juga di pondok pesantren di anaknya Pak Karim itu di Soekarjo, itu guru agama. Itu ganti Milah Abraham. Setelah saya tanya, saya hanya tinggal nemu aja Pak Camat. Waktu itu yang itu Pak dari Kapolres, saya dipanggil. Setelah saya pelajari, itu Milah Abraham itu sebagai acuannya itu 1 itu Al-Quran, 2 Injil. Nah, kemudian yang Milah Abraham itu tidak berasal dari Indonesia tapi dari Prancis. George Garaudi yang memimpinnya, orang mu'alaf Prancis, itu masuk Islam, kemudian membangkan itu mengikuti Milah Abraham. Ini saya setelah Milah Abraham itu pimpinan juga sama, Marseni di Sukoharjo itu. Anak buahnya ya sama, kayak gitu. Yang intinya bahwa Milah Abraham agama Nabi Ibrahim. Kenapa enggak Milah Ibrahim? Karena memang datangnya dari barat, makanya Milah Abraham. Yang intinya Nabi Ibrahim itu belum ada wahyu sholat, belum ada waktu wahyu puasa. Dan intinya maka dia tidak wajib sholat dan tidak wajib puasa. Tapi setelah saya lihat landasannya Al-Quran dengan Injil, makanya Pak Marseni itu termasuk, katakanlah tadi itu boleh dibilang saya kebetulan di bagian pondok pesantren, beliau mimpin pondok pesantren itu. Saya sampai iya kan, saya panggil, coba Mas berpikirlah Mas cara logis, ya kan. Kalau Al-Quran kan kitab miliknya Nabi Muhammad,
Kalau Injil kan miliknya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu termasuk Nabi setelah Nabi Ibrahim. Karena buat pijakan. Kalau mau jadi pijakan ke sana, hendaklah kamu kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf. Jadi jangan berpegang Al-Quran dengan Injil, kamu padukan jadi satu. Ini satu sisi. Di sisi yang lain, bahwa kalau memang mau cari suhuf, sampai sekarang ini kamu carinya di Indonesia ketemu. Kembali kepada ranah Bani Israel, di mana Mbah Ibrahim sana itu dulu berada, dakwah di sana. Itu mungkin sekarang juga sulit, sebab kitab-kitab saja belum diturunkan. Yang sudah diturunkan aja bisa dirubah dan berubah sesuai dengan apa kehendak manusia, apalagi seperti ini. Nah, setelah itu saya sampai, memang saya akui ponakan saya itu cerdas. Silsilah dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim sampai Nabi Muhammad, silsilahnya itu apal semua. Kenapa milih-milah Abraham? Karena dia kakek moyangnya para nabi yang turun di Bani Israel ataupun di Arab terakhir Nabi Muhammad. Maka kembali ke sana. Tapi setelah saya ajak dialog tentang kaitannya dengan para nabi awalnya, kenapa disama Islam? Karena awal-awalnya itu sangat sulit kaitan dengan ketauhidan. Baru penyempurna Nabi Muhammad itulah yang kaitannya dengan ibadah, kemudian dengan akidah disempurnakan, ibadahnya disempurnakan. Itulah akhirnya turuni Al-Maidah ayat 3 itu di situ letak. Nah, rupa-rupanya sampai akhir saya kembali ke sini, saya pantau adik itu, ponakan itu sampai sekarang nggak mau sholat Jumatannya, nggak mau. Ini saking mendarah dagingnya al-piadah, saking mendarah dagingnya itu milah Abraham. Jadi ada ajaran sana. Kemudian kita memang tidak boleh mencampur adukan kaitannya al-piadah, milah Abraham, juga ranahnya masing-masing, membawanya masing-masing. Apalagi sekarang ini juga tidak lama dari situ ada informasi, Mas, ini si Agung namanya, Agung ini sekarang ini malah ke gafatan organisasinya dari milah Abraham. Oh gitu. Nah, setelah kami kaitkan kaitannya dengan perjalanan-perjalanan mereka, kemudian yang ada di sini kembali ke sana, kalau itu tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan agama, oke, benar. Artinya negara kita negara Pancasila, ya kan, seluruh agamanya dilindungi, ibadah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu saya katakan betul. Dan apa yang disampaikan oleh dari perwakilan pakar ini nggak ada cacat salah sedikit pun, tidak ada. Tapi kalau dilihat dari ranah kaitannya dengan masalah itu, kenapa terus kembali ke situ? Lah ini para orang tua, para tokoh-tokoh agama itu masih ada trauma. Kenapa? Ada beberapa orang. Dan yang sampai sekarang ya Mas, itu boleh dibilang. Itu yang di apa namanya? Di masa nih Bumrestu itu Sopaharjo sampai sekarang itu juga saya pantau bagaimana dia dulu minta itu udah mau sholat lagi toh enggak, udah mau ibadah lagi enggak Pak, tapi dia makan sumpahnya sendiri. Kata kenapa? Dia dulu berjanji kalau saya tidak memeluk agama Islam dengan baik dan tidak melaksanakan ibadah, saya siap pergi dari sini satu persatu Pak. Sudah banyak yang pergi dari sana. Ya moga-moga aja, itu kan urusan dia kayak gitu kan. Itu sampai kayak gitu. Persoalannya sekarang kalau memang itu gavatar, itu murni tidak ada semacam metamorfose yang dikatakan dari ulet ke pompong pada kemudian kaitannya dengan masalah kupu-kupu dan lain sebagainya, itu lebih indah lebih baik. Tapi lebih indah lebih baik ini namanya satu jalur, satu persoalan. Kalau kaitannya al-piadah, milah Abraham, kemudian lahir kepada gavatar ini lain, tidak bisa disamakan dengan seperti itu. Hanya kadang-kadang orang tua dan tokoh-tokoh itu masih seperti itu. Nah, kemudian
kemudian terakhir kemarin, entah benar entah tidak, kami mengikuti rakor wil Majelis Ulama Indonesia dari Lampung Tengah. Itu bagaimana? Itu dari dulu Al-Qiyadah, kemudian Pemilu Abraham, sekarang ke Gavatar, itu sebagian, bukan saya katakan, sebagian ada yang mengatakan bahwa dia mau sholat kalau sudah ada Ratu Adil turun. Itu dibahas dalam Majelis Ulama. Sampai Ratu Adil itu siapa? Kan sampai kayak gitu. Nah, akhirnya setelah ada persoalan-persoalan seperti itu, kewaspadaan dari tokoh agama, dari Majelis Ulama sendiri kaitannya akidah, kaitan dengan ibadah, itu kalau sampai itu apa yang pendapat mereka itu seperti itu adalah menyalahi aturan syariat secara murni. Kaitannya dengan sholat, kaitannya dengan puasa, mau sholat kalau Ratu Adil turun. Apabila ada semacam itu yang lepas dari Gavatar, artinya Gavatar tidak ngurusi itu kan. Ada sebagian seperti itu. Nah, ini kekhawatiran kami ke sana, kami harus tetap berhati-hati. Wajar saja. Kan? Satu sisi. Di sisi yang lain, Mas katakan Gavatar ini organisasi tidak pandang dari sudut agama. Boleh Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Islam, dari sisi itu. Kan? Semuanya bisa masuk ke situ umpamanya. Kemudian bidangnya adalah bidang sosial, kaitannya dengan masalah-masalah kemasyarakat dan kemajuan pembangunan serta kaitan dengan moral. Itu sebab kaitannya dengan moral dan kaitannya dengan masalah-masalah seperti itu juga termasuk kaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Sebab moral yang pokok dan bisa mengendalikan diri adalah moral agama. Dari agama apapun. Agama apapun yang bisa mengendalikan moral itu adalah agama. Ya kan? Moral Pancasila berapa biayanya? Ya kan? Dulu itu udah enggak karu-karuan, ditatar ini, tatar itu, tatar sana. Toh kembalinya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu kembalinya tetap ke sana. Itu tidak kembali kepada Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka tatanan moral itu yang melandasnya adalah agama. Nah, ini. Makanya kalau sudah kaitan organisasi kaitannya dengan moral, semua organisasi bicara masalah moral dan semua kepengen membangun lingkungan dengan baik. Adapun kalau itu ada mengatakan seorang beragama kemudian kok menyalahgunakan sampai tidak bermoral, bukan salahnya agama, tapi salah pribadi-pribadi yang mungkin kurang memahami kaitan dengan moral agama kan begitu. Oleh karena itu inilah yang kami sekali lagi kaitannya dengan perpindahan perjalanan dari pada organisasi ini sedikit banyak ada kembalinya ke sana. Meskipun sudah dikatakan bahwa ini bukan organisasi keagamaan, ini organisasi dan di sini bunyinya begitu, jadi tidak bisa istilahnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan dalam hati saya ini, meskipun nanti dikembalikan pada personalnya masing-masing, gitu kan? Ini organisasi dari berbagai keagamaan, kegiatan dalam satu tempat, satu wilayah, atau suatu bentuk kegiatan apapun. Dikala ada latar belakang dari sana, itu berbagai agama kumpul satu tempat. Dikala juga ada latar belakang kaitannya dengan masalah Mila Abraham, kaitannya dengan ini adalah jelas-jelasan saya ngajak itu adalah belum waktunya itu melaksanakan sholat baru periode Madinah belum Makkiyah, Makkiyah belum Madaniyah. Nah ini kalau sudah membaur dikhawatirkan pas dong luhur dong di situ dalam organisasi ada Hindu, Kristen, Katolik, Buddha dan lain kaitan dengan kemasyarakatan bisa kebaur juga. Yang mau sholat kebawa nggak sholat. Karena apa? Teman-temannya juga nggak sholat. Apalagi kalau ada dasarnya yang dari tadi Mila Abraham adalah nggak sholat, maka ini dikhawatirkan sekelompok orang, bukan organisasinya, yang kerja di situ itu akhirnya membaur bisa tidak melaksanakan sholat. Tapi juga yakin saya ada yang
mau sholat, nah, yakin. Tapi apabila itu kaitannya dengan persoalan-persoalan itu, kemudian apalagi mohon maaf ini kaitan dengan anak-anak muda yang akidah ibadahnya belum itu kuat, biasanya akan mudah terseret ke arah ke sana. Lah kalau itu nanti terjadi pada suatu masyarakat yang masyarakat itu juga mengetahui, nah, jawaban dari organisasi itu mah gampang saja. Waktu dulu dekat masjid sebagian sholat, masyarakat sholat akan menilai kenapa organisasi dari mas-mas yang bersama tidak sholat, padahal agamanya berbeda-beda, tidak mesti sholat kan, tapi akan mendapatkan indikasi bahwa itu ini kok nggak sholat. Wah kalau itu masih ada rentetannya ke sana. Lah ini yang dikhawatirkan semacam itulah. Kita di dalam masyarakat itu tidak semudah menerima seperti itu, tapi juga kalau sudah ada paparan yang baik tidak juga menolaknya, karena niat tujuannya dari organisasi memang kemasyarakatan, kemudian kaitannya dengan sosial kemasyarakatan memang nggak boleh dikaitkan ke sana. Tapi dalam kenyataan nanti kalau ada seperti itu, lah inilah penilaian nanti akan kembali ke sana. Nah ini dikhawatirkan. Lah oleh karena itu ini bagi kami yang artinya kayak Pak Camat, pola pikirnya nyampe, pola pikirnya tahu, kemudian macam organisasi dan lain sebagainya, ini mungkin bisa maklum. Tapi kalau di luar secara awam tidak maklum, kemudian akhirnya ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat secara toh organisasi di luar Gavatar itu di Lampung Utara itu sudah banyak. Ada organisasi Kesatuan Bangsa, ada organisasi apalah itulah, itu banyak betul banyak. Yang menginduknya pada Kesbangpol itu sudah banyak di sana. Tapi meskipun seperti itu, siapapun kalau itu mau mendirikan organisasi dan tidak menyalahi daripada aturan organisasi dan aturan sendi pokok Pancasila Undang Dasar 1945, juga tetap menjunjung tinggi NKRI serta bermartabat dan rukun, itu siapapun pasti dibolehkan. Nah, itu siapapun, apapun organisasi setelah dikaji teliti sesuai dengan yang tertulis, sebab hukum itu kan yang tertulis, dan ini baik, tujuannya baik, kemudian misi visinya baik, mungkin ke lapangannya juga baik. Nah, kalau sudah ada seperti itu pasti masuk. Hanya kekhawatiran yang semacam itu. Dalam kenyataannya sampai sekarang yang saya punya ponakan itu dokter sekarang. Ini saya baru kemarin dapat keluhan dari gimana mas? Diajak Jumat kalau hari Jumat itu malah pergi, kalau enggak ngurung diri padahal ya saya berhitung dokter apa stres, nyatanya enggak stres tuh. Iya enggak stres itu. Tapi saya sempat berdebat kaitannya dengan masalah keagamaan, kaitannya dengan saya katakan itu paham betul ayat-ayat itu, waduh saya malah kewalahan itu. Tapi ya kaitannya dengan masalah ayat itu kan dikaitkan dengan masalah peristiwa-peristiwa Nabi yang diterangkan di dalam Al-Quran itu kan ada istilahnya peristiwanya masing-masing, komponennya masing-masing, kemudian ada rujukannya masing-masing, tapi rupanya itu ditelan begitu saja, disamakan bahwa milah Abraham itu hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin, itu lurus dan tidak mungkin itu musyrik. Itu waktu Nabi Ibrahim gitu sampai Nabi Muhammad gitu. Tapi kaitannya dengan ibadah sholat dan puasa ini yang menjadi titik tumpu rawan pokok bagi generasi muda yang saya katakan itu menjadi khawatiran. Nah, ini supaya juga mudah-mudahan bisa dimaklumi seperti apa. Artinya masukan seperti ini mungkin nanti ada kalau memang etikat baik dan kemudian betul-betul meninggalkan milah Abraham dan meninggalkan al-qiyadah al-islamiyah, ini juga bisa sebagai komposisi yang sangat bagus, sebagai misi yang bagus, dakwah yang bagus, bisa kerukan manakala bisa saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Siapapun ini dalam organisasi berbagai macam agama, laksanakan sesuai dengan agama kaitan ibadah dan akidah. Ini luhur, yang kamu beragama Islam sholat. Kalau ini hari Minggu pas kerja, yang beragama Kristen Katolik silahkan ke gereja. Kalau ini kaitannya silakan ke Hindu dan Buddha kaitannya dengan ini.
Lah ini mungkin memberikan gerak peluang bagi pengertian ke masyarakat itu akan lebih terbuka matanya, tidak curiga, tidak trauma yang kaitannya dengan yaitu tadi ada kaitannya. Padahal kalau itu saya kaitkan tetap beda itu ya. Kiaga itu si Aman Musaddiq jadi nabi. Kalau Milah Abraham itu Cut Garodi itu orang mu'alaf masuk Islam. Ini asal usulnya sudah beda. Nah, tapi setelah jadi Gavatar, kemudian nyatanya sebagian ya bukan semua, sebagian itu organisasi itu yang pendirinya atau berasal dari itu lah kekhawatiran ini saya sampaikan. Saya diamanati sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Lampung Utara habis bulan Februari. Maret nanti sudah ada katakanlah musda Majelis Ulama pilihan, monggo. Nah, ini mumpung saya masih saya sampaikan, tolong pencerahan yang seperti ini untuk menghilangkan kecurigaan, kemudian ketraumaan dan lain sebagainya. Kalau memang itu etikat baik, tidak mengemban amanat misi Milah Abraham dan tidak mengemban misi Al-Qiyadah, dan ini mengembang misi kemasyarakatan, nasionalis, kerukunan, kemudian pembangunan untuk memajukan serta akhlakul karimah, itu mesti yang mestikan siapa? Yang mestikan adalah tujuan daripada itu yang masing-masing dikuatkan imannya, dikuatkan agamanya, dikuatkan ibadahnya sesuai dengan agamanya. Silahkan untuk bisa ibadah sesuai dengan, sehingga bisa diberikan kejelasan. Kenapa enggak sholat? Wah itu Kristen kok, itu Katolik kok, nggak bisa. Agama mereka nggak sholat memang di situ. Dia punya kebaktian tersendiri, harinya juga beda. Sehingga seperti itu toh, sehingga penerimaan. Tapi kalau umpamanya dalam satu kelompok dari berbagai agama yang ada di situ, kemudian waktu luhur tidak ada yang luharan satu pun, umpamanya waktu asar tidak ada yang ngasar dan satu pun dalam melaksanakan ibadah, ini tetap nanti perjalanan itu akan ada kendala dan akan ada ya istilahnya itu prasangka yang tidak baik dalam masyarakat. Kemudian kalau sudah masyarakat itu benar salah, kalau sudah mengeluarkan apa yang menjadi pendapatnya, ini repot. Oleh karena itu saya teruskan terima kasih Pak Samad, ini sudah menerima ini dengan baik, termasuk terima saya. Ini saya minta maaf betul, kenapa ketua MUI pakaiannya kayak gitu. Ini mohon maaf, ini pagi-pagi niatnya ngantarkan istri ngajar sebelah sini. Kemudian saya baru jalan, itu ditelepon. Niat saya pulang ngambil pakaian yang bagus, sebab di antara orang iman itu ya kalau berpakaian sampai di rumah kuncinya sudah dikunci bawa anak saya, ya terpaksa berangkat kayak gini. Makanya tadi saya ngomong sama aku berpakaian apa adanya. Ini mohon maaf betul ini. Akhirnya ya si Pak Sek kami ya udah, sebab mau cari anak juga ngajar di sekolah. Waduh ini nanti malahan bisa, pokoknya bismillah, yang penting ini pakaian saya menurut saya bersih. Tapi kalau lihat kayak gini saya kan ganteng-ganteng semua. Saya mohon maaf betul ini bukan wah Pak Haji ini yang bikin ganteng itu pakaian takwa kan gitu ya. Ini tadi saya minta maaf betul, apalagi nanti fotonya jelek. Wah ini ketua Lampung Utara beradul. Nah ini saya sampaikan supaya tidak ada juga persepsi yang salah atau salah. Jadi terima kasih kepada Pak Samad, terima kasih dari Gavatar, kemudian dari bapak-bapak yang lain dari Departemen Agama, gambarnya satu. Ini saya menerima dengan baik, sebab ini organisasi masyarakat tidak melalui aturan yang ditentukan oleh negara, undang-undang maupun peraturan-peraturan. Tapi itu sudah saya sampaikan dari bawah, asal usulnya itu dari ada sebagian kecil dari sana lah. Ini saya dari hanya ya sampai bulan Februari. Nanti kalau umpamanya istilahnya saya memang menyatakan mundur diri, nanti ada yang mulai lagi ya selebihnya juga
juga saya nanti mungkin masih juga ikut masuk dalam MUI, mungkin kaitannya dengan apa, ini nanti yang menangani kalau istilahnya kerjasama dan lain sebagainya. Iya. Ini hanya saya kan sampai sekarang nggak tahu, tapi kami kemarin juga saya mengundurkan diri aja. Udah 5 tahun saya nangani ya kayak gini. Nah, ini saya silakan yang lain. Makanya ini awal pertemuan kami bukan berarti akhir pertemuan, tapi nanti mungkin juga hal-hal kaitannya dengan seperti ini bisa sharing, kita bisa saling mengerti sehingga kecurigaan kata orang itu tadi. Kalau kata orang nanti dapat milah, dapat nilai, dapat membedakan, namun kaitan dengan saja juga tidak ditampik begitu saja, namun masih perlu perjuangan dan pelurusan supaya ya amanat yang dibawakan oleh organisasi Dakwah ini bisa jalan dengan baik, dan organisasi lain juga jalan baik, sama-sama untuk membangun persatuan, keutuhan, kerukunan, dan meningkatkan pembangunan terutama moralitas bangsa. Iya. Saya rasa itu Pak Camat. Mohon maaf betul sekali lagi kalau saya sampaikan ini kurang enak ke mas-mas kalian. Sekali lagi saya mohon maaf yang setulus ikhlasnya. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman dari Bapak, saya langsung saja Pak, karena sudah banyak disampaikan Ketua Pak Sekcam tadi dalam pengantar. Pada prinsipnya kami pemerintah kecamatan, artinya apa-apa informasi, baik yang informasi dari masyarakat maupun informasi dari pemerintah kabupaten, ya kami akan tindak lanjuti. Itu kami secara administrasi telah melihat, artinya dari awal berdirinya, tentunya pertemuan kita pada hari ini akan kami laporkan ke tingkatan yang tinggi. Kalau melihat atau mendengar dari pemaparan dari Bapak dan tanggapan dari MUI dan KUA, ini rasanya tidak ada permasalahan, ya, hanya kelengkapan administrasi ini kan yang perlu dilengkapi. Perlu dilengkapi karena membaca surat permohonan untuk dari Jabatan Pusat yang ditujukan ke Mendagri, yang dalam hal ini Kesbangpol, ini kan belum ada jawaban. Sudah Pak, yang Pak. Jawabannya nanti saya susulkan juga. Sudah ada jawaban. Bukan ini ya. Sudah. Ya, kalau kita melihat ini 2012. Itu yang edaran pertama. Terus kemudian dengan dasar itulah maka hari ini termasuk pencabutan SKT. Nah, dan dengan ada surat ajuan ini udah keluar surat Mendagri yang baru. Nah itu sebenarnya itu yang supreme. Jadi tolong nanti saya printkan lagi. Diperinkan, termasuk juga ke pengurusan. Kami belum melebar ke kecamatan lain Pak ya. Khusus untuk Kabung Selatan, karena kalau dari SK yang ada ini di PC Semuliraya ya. Yang untuk Kabung Selatannya kalau toh memang sudah ada, jadi kami minta sebagai bahan laporan kami ke kabupaten. Untuk kelanjutannya ya, mari kita bersama-sama sesuai dengan apa program-program yang menurut Bapak tadi sejak 2012 sejak kepala desanya Pak Asbi ya, artinya di Desa Candimas. Nah, sekarang ini kepala desa ini kosong, jadi pejabatnya ya Pak Sekcam. Jadi mari kita pupuk kebersamaan ini agar apa yang menjadi kalau saya katakan kecurigaan atau apa ya namanya, Waspadaan. Iya, kewaspadaan. Nah ini
ini bisa Cair, hilang, bisa bisa cair. ya bisa cair. Dan sesuai dengan surat edaran yang 2002 nomor 220, dengan adanya surat yang terbaru ini kan gugur dengan sendirinya. Nah, mungkin itu Pak sekedar artinya dari kami selaku pemerintah kecamatan, dan kelengkapan yang lain ini kami tunggu Pak. Kami tunggu untuk bahan kami. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, dan mohon maaf ini ada ngajak air putih. Kan? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak saya saudara dari masyarakat, demikian sudah banyak penjelasan, masukan, ya pencerahan dari baik ketua MUI maupun KUA maupun harapan-harapan Bapak Camat. Kebetulan betul apa yang disampaikan tadi bahwa saat ini saya kondisinya di Candimas Pak. Ya, kenapa saya respon gitu yang awal, ya kebetulan juga saya sekjen di sini, jadi jangan kecamatan lain terserah saya, dia belum manggil, belum respon, apa terserah, tapi saya merespon duluan karena saya pernah mengajak kawan-kawan, sudah 3 kali gotong royong, itu saya besarkan di koran Pak, saya angkat kawan-kawan supaya kabupaten itu tahu bahwa di sini ada Gapaktar, bukan berarti indikasi yang tadi Pak dibesarkannya. Jadi saya pengen kami ini semua organisasi di Candimas, baik di Abung Selatan ini kerjasama semua, organisasi apa saja, karena saya ini orang organisasi, orang melintang di organisasi. Nanti kalau ada organisasi yang kurang baik, ya saya duluan juga tanggap. Maka saya sampaikan sama Kesbang, saya punya data duluan kok, gitu. Nah inilah yang kenapa Abung Selatan duluan Pak mengajak bapak-bapak silaturahmi, ya saya juga udah sempat ngobrol sama beliau di kantor desa ya Pak ya. Nah ini tujuannya seperti ini Pak, jadi saya tidak ingin juga Candimas itu dikatakan orang jadi Kesbang nanti ngomong, Pemda ngomong itu Pak Eri diam aja tuh ada sarangnya di sana gitu, ya sarang apalah gitu kan gitu. Kalau bisa ya jangan seperti itu, kita kan semua organisasi, jadi kalau memang informasinya belum pas ya kita sama-sama gitu. Nah ini saya pengen gitu Pak, pengen duluan. Nah makanya Pak, pada kesempatan ini kami kumpulkan di sini. Sekali lagi ya mohon maaf, bukan berarti tidak sopan tidak pakai surat Pak. Ya lisan itulah yang lebih baik secara kekeluargaan saya sampaikan ya Pak. Saya juga ada semua kok itu sudah dikasih kopi Pak Camat ya. Iya enggak dia kaget juga. Kita main ke sana Pak Camat datang ke rumah kan. Ada apa ya silaturahmi lah yang penting. Tapi kita ngobrol-ngobrolnya itu yang dapat gitu kan. Ketika nanti informasi itu nggak nyambung selama-lamanya jadi pertanyaan juga kan kawan-kawan Pemda ini Pak Camat diem aja nih gitu kan. Pak Kades diem juga di sarang di sana tempatnya titik-titik ada kegiatan kok diem aja. Nah itu tadi. Jadi apa yang disampaikan Pak Kopir tadi, ya harapannya lah semua organisasi ya tidak saja hanya Gapaktar, semua organisasi kalau dicemplungi hal-hal yang tidak baik di dalamnya, iya kan, diobok-obok organisasi itu dengan kegiatan dicampur-campurin orang nyelundup ke dalam, ya kita nggak terima lah, itu kan sama aja. Saya juga di NU gitu Pak ya kita di NU kalau kita ada yang masuk mulai bawa-bawa yang aneh-aneh, oh udahlah kalau nggak ada yang keluar kita yang keluar lah gitu, resikonya seperti itu. Nah ini juga dengan Gapaktar yang kita memang saya lihat anggaran dasar dan sebagainya, ya murnilah kegiatan itu, kegiatan masyarakatan, sosial tinggi kemasyarakatan, ya banyak kegiatan itu. Kalau kita tonton pada ya di Bunda Suci itu, wah luar biasa itu. Dulu saya tonton kegiatan di TV-nya itu dengan masyarakat, dia tidak pamrih, tidak ada apa-apa itu uang yang pensiun dia disumbangkan semuanya untuk membantu masyarakat di mana saja, nggak di Indonesia, nggak luar negeri, semua keliling mereka membantu itu. Nah ini maksud saya hal-hal seperti ini gitu, tapi tidak dikait-kaitkan dengan unsur-unsur keagamaan di dalamnya gitu. Ya tadi masing-masing ya monggo aja, Islam ya sholat tetap ada, lohor ya sholat, nyangkolnya berhenti dulu lah gitu kira-kira gitu. Terus yang kegiatan hari Minggu kita gotong royong, yang ke gereja ya ke gereja lah jam 10 monggo, jangan ikut. Nah ini juga seperti itu agar kelihatan juga jangan ada bahasa di masyarakat tadi harapan ketua MUI. Nah ini Gapaktar
orangnya itu anggota Gapaktar Pak, nggak sholat itu Pak di rumahnya. Duduk aja dia pakai celana pendek ngobrol aja gitu kan, maghrib sore sampai malam sampai subuh. Nah ini juga ada nilai-nilai lah, nilai-nilai tambahan sedikit dari masyarakat yang menilai bahwa diserempetkan dengan kegiatan organisasi, ya tadi nilainya timbul kan, ujung-ujungnya jangan-jangan organisasinya nyampur adukan urusan agama ini nanti kan gitu. Apalagi sampai istrinya Pak De boleh kawin sama siapa saja Pak De. Wah yang gitu yang saya kemarin agak bingung dengar, nanti istrinya boleh kawin sama siapa aja tuh Pak, kalau sudah kayak gitu kan repot kita. Istrinya nggak nurut lagi sama suami lah kan, kacau ya. Boleh dia nurut sama suami Bu, kalau enggak ya kawin lagi Bu 3 kali boleh tuh. Nah ini lah hal-hal yang jangan juga nanti sampai ke sana. Saya setuju apa yang disampaikan Pak Camat, Gapaktar saya tetap akan melakukan kerjasama Pak ya Pak tetap itu sepanjang koridornya tadi jelas. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal apa yang disampaikan Pak Ketua Mukopir. Ini kalau Ketua MUI udah April mau habis. Kalau Ketua MUI Lampung Utara ini ya kayak gini-ginilah orang-orangnya itu. Dari ganti-ganti Ketua MUI ya kayak ginilah gitu, tampang-tampangnya gitu kan. Jadi nggak ada yang berlebih-lebihan kalau Ketua MUI itu Pak De. Memang kayak gitu-gitulah orangnya. Jadi sederhana. Ya dari zaman ayah saya juga sama sederhana seperti beliau ini jadi Ketua MUI itu. Ya nggak ada yang berlebihan lah gitu. Nah dia pakai motor jelek ya pakai motor jelek Pak De ya. Dia mobil nggak ada gitu. Jadi Ketua MUI itu punya duit tapi nggak mau beli mobil, aneh ini kan. Ini nggak boleh dikasih mobil juga itu MUI, masa kasih mobil nggak mau, aneh juga ini. Jadi itulah Pak katakan dari Gapaktar keseluruhan. Sekali lagi saya terima kasih atas namakan terutama desa saya Cadimas yang kebetulan ada pengurusnya di sana, kemudian juga Apung Selatan yang sudah ada pengurusnya juga Pak siapa Wagimin siapa yang di Sukamaju Wagiman juga itu sebagai pengurus Apung Selatan ya. Nah ini juga nanti kita selalu komunikasi kalau dalam pengawasan yang dibentuk Kes Bangpol ya kita sama-sama lah ngawasinnya. Dengan Pak Camat aja ngawasin orang ya nanti sampean diawasin kami terus bingung juga di Gapaktar suruh ngawasin terus kita kemana-mana kan ya. Lebih baik saudara-saudara semua juga mengawasi kami kan gitu. Lebih baik itu ada timbal balik pengawasan sehingga kalau kita nanti diawasi kesan-kesannya seolah-olah kita ini seperti apa gitu kan. Kalau kalian yang ngawasi kami boleh ikhlas gitu diawasin, wajar kalau kami ini pemerintahan. Kalau bapak-bapak kan dengan misinya aja sudah nggak pas tadi ya Pak sama tadi. Sampai pemerintahan ini suka nakal Pak. Nah jadi wajar kalau bapak yang ngawasin gitu. Nah ini sekedar arti pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini akan tetap berlanjut, kemudian mendapatkan hikmah yang sangat besar ya ada pertemuan ini, sehingga nanti paling tidak Pak Kepala KUA yang ada di kecamatan dengan Pak Camat kita semua bisa memberikan keterangan apabila dari kabupaten maupun dari Kes Bangpol menanyakan hal-hal tersebut, karena ya terus terang saja ini di tingkat rakor juga dibahas Pak ya Pak Camat ya. Jadi dibahas di tingkat rakor sama bupati dengan catatan Kes Bangpol. Jadi Kes Bangpol yang diberikan tugas. Makanya saya sampaikan kemarin, saya siap Pak mencari data yang sesungguhnya, yang paling utama, karena ada di wilayah saya bilang. Nah, jadi jangan Kes Bang duluan yang turun. Kami siap Pak, gitu. Jadi kalau Kes Bangpol masih remang-remang, kami sudah tahu dengan bapak-bapak gitu. Ini kami sudah punya gitu. Nah, inilah harapan-harapannya. Jadi kalau dikatakan orang nanti kalau pengurus Gapaktar lari nyumput, nggak ada dong. Iya, jadi bahwa benar itu nggak ada. Jadi pengurus Gapaktar tidak yang harus dicari, tidak harus diselidik-selidiki kemana-mana. Saya bilang itu dia datang, nanti kita panggil kita datang. Jadi lebih baik seperti ini. Nanti Pemda juga seperti itu Pak. Nanti kalau memang Pemda minta fasilitasi saya Pak yang ngikut Bapak. Ya, nanti supaya kita ketemu dengan Bupati, dengan Kesbang dan sebagainya lah. Terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini. Kalau hanya sekedar gelintir tadi Pak D menyampaikan bahwa tadi ada ketinggalan ya Pak D ya. Jangan titisan, kalau titisan tidak ada tinggalan lah kira-kira. Kalau titisan tuh udah masuk titisannya, repot kita. Titisan ketinggalan lah, tinggalan itu ya seperti Bapak Sekretaris lebih pengalaman di urusan-urusan kayak gitu ya. Nah, sudah duluan tahun tadi beliau sampaikan menggeluti itu persoalan-persoalan kayak gitulah itu. Jadi kalau saya ini berpikir praktis,
saya sholat Islam ya saya sudah sholat lah. Yang penting dari lohor sampai subuh nggak ada yang ketinggalan gitu aja. Kalau saya ini kan gitu. Jadi ya praktis-praktis saja lah. Saya nggak berpikir yang jauh-jauh harus mempelajari ini mempelajari itu. Ya apa yang diperintahkan saya dengan orang tua harus sholat ya sholat lah itu sudah. Jadi kalau dia ketinggalan sholat pun saya bisa nangis gitu. Kenapa? Jadi penyesalan ketika saya tidak sholat lohor tadi kok saya nggak sholat, sibuk ngurusin konsep-konsep kerjaan di kantor camat ini, ketinggalan sholat Pak. Kadang-kadang netes Pak kita sambil makan kok saya tadi sampai lupa sholat. Nah ini Pak kita nemukan yang kayak gini yang masih payah. Kalau semua anak-anak kita kayak gini, semua keluarga kita kayak gini, insya Allah nggak ada lagi Pak. Asal tinggal 1 menit nangis, udah itu udah tinggi betul nilai agamanya. Jadi inilah yang masih harus kita tanamkan sama kita sebagai organisasi. Jadi siapapun nanti anggotanya, apalagi anggota kita ini kan pilih-pilih Pak. Nggak semua orang dimasuk-masukin preman-preman. Kalau dia baik masuk itu, tapi kan punya doktrin. Apa aturan yang baca tadi itu sanggup enggak dia Pak mengartikan tadi itu ya kan? Nah, dia tidak berzina dan sebagainya. Ya kalau berzina udah tinggi lah Pak kita, ya kan? Nah, kita ini nyasar-nyasar Pak kalau udah nyimpang dari itu. Kualat Pak dia. Nah inilah dasar-dasar yang dikuatkan sehingga nanti organisasi ini semakin kuat. Ya semakin punya dasar tadi. Ya saya salut Pak. Kerja dikasih rokok nggak mau. Salut saya Pak. Nggak ngerokok Pak kami nih semua. Loh, wah ada orang nggak ngerokok dan sini kan kerja nyangkul nggak ngerokok tuh Pak. Saya belum pernah nemu Pak di kebun itu ya. Iya di kebun itu ngerokok semua nyadap ngerokok. Tapi ketika sekarang kerja sama kita nggak mau kok ngerokok. Jadi Pak sama nggak perlu beli rokok lagi. Generasi juga nggak mau. Jadi kerjanya betul-betul kerja. Jadi nggak makan nggak apa-apa lah gitu. Selesai ya pulang. Enggak Pak. Nah tapi kalau kita ada rezeki ya sedekah ya makan bareng lah ya. Masalah lagi makan nggak mau juga. Ya hanya rokok itu memang betul lah kalau rokok kesehatannya terganggu. Gitu. Paling tidak kecil-kecilnya nilainya seperti itu. Nah ini bapak-bapak sekalian, sekali lagi terima kasih kami semua. Kalau masih perlu ada yang disampaikan akhir pada pertemuan ini kami silakan bapak-bapak semua. Kalau masih ada yang perlu disampaikan. Terima kasih ini. Ya Pak Deni. Minta dulu nama-nama nanti tak kenal tak saya ketemu. Nah, iya. Mas apa namanya Mas? Sumianta Pak. Sumianta. Ya. Ya kalau perlu nomor HP-nya Pak De. Nanti supaya ada komunikasi kan. 081 Anu tinggalnya di Pringsewu. oh Pringsewu. Saya dari sekretaris provinsi BPD kan. Iya. Nomor HP-nya apa? 081 2 4 kali 45 Ini nomor dua Mas apa Mas? HP-nya yang bagus. Mualim. Agus Mualim. Agus Mualim ini ketua Lampung Utara nih Pak De. Nah, di Sidomukti. Aku dengar kemarin Pak Alim juga di Sidomukti ada. Ada HP-nya HP-nya. Sidomuktinya sebelah mana? Kalimat dari ujung sana ya? Ya dekat Pak Ramuji. Oh iya. Dekat Pak Ustadz yang kemarin dulu Pak De. ya. Ustadz Topo itu lah pokoknya. Iya. Selamat. Pokoknya Ustadz Tenggulai Pak De itu. Itu kan berarti kan oknum Pak kalau Iya. bisa kita bilang bersama Ustadz sesat dulu nggak boleh Pak, mau nggak Pak Yai? Ya, makanya Itu tadi. saya diminta ke sana saya nggak ke Iya. sana. Iya. Nah, kalau Bisa, tadi itu konsepnya kan kalau ada saudara- terjadi di saudara lapangan kita, itu namanya ya tangan pribadi yang Pak. Itu udah langsung ada perintah itu. Hmm. Tarik langsung sana dia. Oh, anu nomor HP-nya? Periksa itu. Gara-gara bapak rumah tangga berantakan, dah ya enggak semua. 7433 Ya, tapi nggak merembet ke Baptar lah di 802. beda lah itu. Ada Pak kami di Bandar Lampung gitu, ada Mas satu. Sugeng. Mereka ingin mendamaikan justru. Iya, Mas Sugeng. Normal Bandar Lampung. Sebagai apa ini? Bendahara provinsi. Benar ada DPD. Duitnya banyak Pak Haji. Iya. Cuman nggak boleh pakai. Pakai boleh kalau untuk keperluan organisasi. Kegiatan. Boleh kita kalau bangun. Ya, HP 0813 79 302. Sumber dana mungkin perlu saya sampaikan beberapa camat kami dari dana pendukung namanya. Mas. Jadi silakan berapa saja yang dana Mas pendukung. Tuki Merah. Anggota. Iya, iuran. Kembali juga untuk anggota.
anggota. Ya kembali untuk anggota dari anggota untuk anggota lagi. Iya. Oh di Ya, Sukamaju sebelah mana? dalam bentuk dana bantuan Iya, iya. kelahiran. SD yang sini. Berarti dekat Pak Ali Akbar situ. Ada Pak Ali Akbar situ ya. Nah, ini bidangnya keamanan Sebagai organisasi. apa ini? BPKO dia. Bahkan bidang pertahanan dan keamanan organisasi. Di sini. Kalau yang ketua ini, ketua katanya ketua. Nomor HP ini? Lampung Selatan di Sukamaju juga. Iya, yang tadi siapa namanya Mas Kemin? Di Madiman. Wagiman. Madiman. 0822. Itu doang. Apalah. Ya. Ketua Sukamaju siapa? Wagiman orangnya nggak ada. Itu ketua apa? Kecamatan Agung Selatan nanti. Agung Selatan. Agung Selatan. Kalau Lampung Utara baru berapa kecamatan? Baru terbentuk satu. Agung Selatan aja ya. Iya. Yang ini tadi Sumber Raya. Oh itu kecamatan sebenarnya bukan Lampung Selatan. Yang Wagiman? Ya. Semule. Semuli. Bukan Jadi sebenarnya. Lampung Selatan belum ada kan? Belum. Belum ada. Baru satu DPC. Semule aja. Ya bagaimana ini kan kalau Sukamaju kan Semule. Jadi kita ini yang ada ini bendahara untuk tingkat kabupaten. Yang di Candi mana? Di rumah. 0822 8262 8262 7275. Kampung Semuli. Mas, apa? Erwan Safi. Saya kan bener Lampung juga. Bener Lampung juga. Oh, Bumi Oh, pemirsa itu sini. Lampung Semuli ya. Timur. Pemirsa itu mah timur. Abung Timur atau Abung Semuli? Lampung Surakarta kalau Inggris. Oh, ini kan sekretaris. Ini sekretarisnya Di lapangan kantong itu kan, desanya ya. Sebelum timur ya. Kayaknya timur ya. Kalau di Inggris itu Lampung Surakarta. Iya. Timur itu Sebelah mana? Abung Timur. Sebelah mana? Dengan pondok sana? Pondok yang anu tuh. Sodri, Oh, itu anu Matur Soko Harjo itu. Sodri. Pondok Sukoharjo. Ya. Bumi Restu si suatu mana anak saya Maksum. itu. Bukan nggih, suatu anak kok. Langsung masuk kiri. Oh, dekat MTS Al Amin ya. Oh, di situ. Berarti perbatasan. Nah, iya. Sehat Pak Marseninya. Sering ketemu. Nah itu Pak Marseni itulah awal-awalnya yang bawa itu. Milah Abraham sama itu. Iya, oke ada. Mas ini. Terima kasih. Oh, Mungkin dari kami juga terima kasih kepada Pak Camat, ini Sekcam, Bapak juga semuanya atas penerimaannya itikat yang baik. Mudah-mudahan kita berkelanjutan kita dalam rangka untuk membangun ya Lampung Utara untuk ini mohon diri gitu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di bapak-bapak dan ibu. Iya, kalau tambah organisasi kita besar itu nanti jadi rebutan Pak. Iya Pak, nanti udah kelihatan besar gampang tarik jadi rebutan orang nanti. Asal dia berasasnya benar itu loh. Semua orang minta itu Pak. Sudah menandatangani tidak berafiliasi dengan partai politik. Tapi banyak yang mintanya tadi Pak. Iya, bukan organisasi cemplung. Orangnya nanti banyak minta itu. Boleh minta, Iya. nggak siap. Nanti keluar lagi ininya jadinya. Maka saya bilang nanti nggak perlu dikasih duit mati. Ini saya bilang kalau mati ya. Masih ada semua kan. Ini ada fotokopinya lagi nggak ada? Gampang cetak lagi. Di fotokopi aja ya. Nanti di fotokopi aja. iya, nanti suatu kalau minta anu lah suka ya Mas. Oh enggak, nanti kami nanti Ya, ada Pak. artinya kasih. di MUI kasih. Oke. Dipasang Lengkap ya. Langsung fotokopi aja nanti respon itu. Fotokopi sebentar. Sekalian nanti kelengkapan untuk ke case bangkol. Ada 17 item untuk persyaratannya. Sama ya yang jelas itu kan
jawaban Mendagri yang terbaru lah itu. Yang terbaru nanti kami Dasar-dasar Januari 2015 kan. Iya. Kita untuk tertib administrasinya itu ya pemerintahnya seperti itu. Jadi mohon maafin ya Mas ya, ini aku ditunggu. Oh iya, Iya, boleh. Makasih udah. Ditunggu. Kalau ditunggu orang kan enggak ya. Saya tinggal ngobrol-ngobrol. Ya, tambahan sukses. Kasih. Kasih ya Mas ya. Iya, Terus atas.